Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang saya hormati Bapak Host Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, yang saya hormati Ibu Mentor Ibu Nimade Swendari, dan yang saya banggakan Ibu Eva Sri Hartati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama dalam seminar akhir aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 72 Kabupaten Parimo. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Eva memimpin doa pagi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Ibu Eva. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga hari ini ujian atau kegiatan yang kami lakukan ini berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan apapun, dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu. Ya, amin. Baiklah, terima kasih Ibu Eva. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA untuk melanjutkan seminar akhir aktualisasi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Pak Yamin, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Host, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu muka di ujian akhir aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 72. Yang saya hormati Ibu Mentor, terima kasih atas dukungan dan pendampingannya selama ini, selama kurang lebih 2 bulan disibukkan oleh Ibu Eva, dan pada kesempatan akhir ini Ibu Mentor juga sempat hadir dan tetap mendukung aktualisasinya, dan ini merupakan awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Arhan Firdaus, terima kasih atas dukungannya dari awal hingga akhir, dan yang saya banggakan Ibu Eva selaku peserta. Mohon maaf saya lambat karena di rumah tadi mati lampu sehingga saya harus lari ke kantor. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Eva untuk mempresentasikan bukti fisik selama aktualisasi. Waktunya 7 menit saja. Kami persilakan Bu Eva. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sudah? Iya, sudah kelihatan. Ya. Oke, baiklah. Hari ini saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di Puskesmas Torue ini. Kegiatan ini berjalan kurang lebih 30 hari. Adapun judul laporan kegiatan saya yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular wilayah kerja UPTD Puskesmas Torue. Di sini isu yang saya angkat yaitu kurangnya kegiatannya Bu Eva. Oh iya Pak,
Kegiatan pertama yaitu melakukan pertemuan dengan kepala puskesmas atau mentor terkait rencana kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya ada 3, yaitu yang pertama menyiapkan jadwal kegiatan, yang kedua berkonsultasi dengan mentor, dan yang ketiga mencatat saran dan masukan dari mentor. Di kegiatan ini seluruh tahapannya terlaksana pada tanggal 10 Juli 2021. Adapun outputnya yaitu berupa surat isi melakukan aktualisasi. Pada kegiatan satu ini semua nilai-nilai aneka, semua nilai-nilai dasar CPNS di sini saya lakukan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP pelayanan di Posbindu PTM. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan referensi. Referensi ini saya download dari internet. Kemudian yang kedua melakukan pembuatan SOP. Kemudian yang ketiga melakukan pengesahan SOP yaitu berupa tanda tangan dari ibu mentor atau ibu kapus Puskesmas Torue. Kegiatan ini, seluruh tahapan kegiatan ini berlangsung terlaksana pada tanggal 11 Juni 2021. Outputnya yaitu berupa tersedianya SOP. Kemudian nilai-nilai dasar CPNS di sini yaitu semua dari aneka saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat brosur informasi kesehatan tentang penyakit tidak menular. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan referensi. Referensi ini juga saya download dari internet. Kemudian yang kedua yaitu mendesain brosur. Kemudian yang ketiga mencetak brosur. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 15 Juni 2021. Adapun outputnya yaitu brosur berupa penyakit tidak menular atau PPM. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan alat dan bahan sebelum kegiatan screening penyakit tidak menular di Posbindu dilakukan. Tahapannya yaitu yang pertama menyiapkan tensimeter digital, kemudian yang kedua menyiapkan alat pengukuran INT yaitu berupa timbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar perut. Kemudian yang ketiga menyiapkan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Yang keempat menyiapkan bahan habis pakai, dan yang kelima menyiapkan buku register PTM. Adapun outputnya yaitu berupa alat dan bahan, dan kegiatan ini berlangsung atau terlaksana pada tanggal 19 Juni 2021. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Di sini tahapannya itu yang pertama menyiapkan ruangan atau tempat, menyiapkan sabun dan tempat mencuci tangan. Kemudian yang keempat yaitu petugas kesehatan menggunakan atau memakai APD. Kemudian outputnya itu terlaksananya kegiatan Posbindu PTM. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Juni bertempat di Desa Tolai Barat di Dusun Mertasari. Kemudian di sini ada bentuk pelayanan kesehatan di Posbindu PTM. Dokumentasinya ada yang berupa video dan ada yang berupa foto. Yang berupa video dapat kita lihat seperti ini. Ya, kalau belum bisa diputar dilanjutkan. Oh, sudah kegiatan 5 nih. Bu Eva. Iya, Pak. Ya, kalau YouTube itu nggak tahu ya, Pak Penguci lebih tahu anunya, nggak kelihatan. Oh, tidak Pak Penguci yang lebih tahu teknisnya malah. Untuk video biar menghemat waktu, nanti linknya dikirimkan saja ke saya. Oh, iya siap Pak. Ada linknya itu. Ada Pak.
di laporan juga di PowerPoint-nya. Kalau sudah ada di laporan, tidak Pak. masalah. Saya nanti Oh. buka lewat laporan. Oh iya, Silakan lanjutkan. ya siap Pak. Iya. Oke, lanjut. Kegiatan keenam yaitu melakukan kunjungan rumah pada pasien yang menderita penyakit tidak menular. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu memilih salah satu pasien yang menderita penyakit tidak menular. Di sini pasien yang saya kunjungi yaitu pasien Bapak Tuan T, bertempat atau rumahnya beralamat di Desa Tanah Lanto di Dusun 1. Kemudian tahapan kedua yaitu mengajarkan cara melakukan pengukuran tekanan darah pada keluarga pasien. Kemudian yang ketiga, keluarga pasien mempraktekkan cara melakukan pengukuran tekanan darah. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 24 Juni 2021. Adapun outputnya yaitu keluarga pasien bisa melakukan pengukuran tekanan darah pada penderita penyakit tekanan darah tinggi atau pada orang tuanya. Kemudian yang ketujuh, yaitu melakukan evaluasi atau monitoring tentang kualitas pelayanan kesehatan di Posbindu PTM. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat format evaluasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan kegiatan di Posbindu PTM. Di sini pengamatan kegiatannya saya lakukan tiap-tiap desa yang terdiri dari 7 desa. Kemudian tahapan kegiatan ketiga itu melakukan pengecekan daftar hadir peserta. Di sini juga saya melakukan pengecekan daftar hadir peserta bersamaan dengan pada saat saya melakukan pengamatan kegiatan Posbindu PTM. Kemudian hasil observasi. Di sini hasil observasi yang saya dapatkan yaitu hanya ada 2 desa, yaitu Desa Astina dan Desa Towai Barat, yang semua aspek yang ada di format observasi itu dilakukan. Kemudian rekapitulasi daftar hadir peserta. Di sini saya dapatkan hanya Desa Astina yang dengan kunjungan Posbindu atau kunjungan peserta yang paling banyak. Kalau desa lain mungkin disebabkan karena ini Pak, selama saya mengikuti atau melakukan kegiatan ini, kasus COVID khususnya di Kecamatan Kuruh ini agak meningkat Pak. Jadi mungkin itu yang menyebabkan masyarakat kurang tidak mau datang ke Posbindu PTM. Kemudian adapun kesimpulan dan rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama kesimpulannya, seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terselesaikan dengan baik dan semua kegiatan mengandung nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian rencana tindak lanjut yaitu melanjutkan kegiatan membuat brosur informasi kesehatan tentang penyakit tidak menular dan mengupdate ilmu setiap saat tentang penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua, melanjutkan kegiatan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM sesuai dengan SOP, sehingga faktor risiko penyakit tidak menular pada masyarakat dapat terdeteksi secara dini. Kemudian yang ketiga, melanjutkan kegiatan kunjungan rumah pada pasien yang menderita penyakit tidak menular, terutama pada pasien dengan risiko tinggi. Kemudian yang keempat, melanjutkan kegiatan evaluasi atau monitoring tentang kualitas pelayanan di Posbindu PTM setiap bulan sehingga dapat menentukan rencana selanjutnya. Kemudian yang kelima, lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan minimal 6 bulan pada usia 15 tahun ke atas. Kemudian yang keenam, bekerja sama dengan program lain seperti Posyandu Remaja, Posbindu Lansia, dan kegiatan kelas ibu hamil untuk mencapai target sasaran screening. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Bu Eva.
dalam aktualisasi selama 1 bulan hari kerja, ada video yang sudah disajikan di laporan, video di dalam pelaksanaan penyuluhan. Terima kasih atas presentasi dan beberapa bukti fisiknya. Berikut kami persilakan untuk Ibu Mentor memberikan penjelasan tambahan tentang pelaksanaan aktualisasinya. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin pada dasarnya penilaian kami untuk untuk Ibu Eva bagus dalam pelayanan, dan selama sebulan ini memang seperti itu yang dilaksanakan di lapangan. Berhubung juga situasi seperti sekarang, pandemi jadi tidak maksimal. Intinya apa yang dilaksanakan itu yang ditulis, apa yang ditulis itu yang dilaksanakan. Intinya seperti itu. Jadi SOP yang sudah dibuat itu dilaksanakan dan dievaluasi. Nah, itu yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih. Semoga kedepannya apa yang didapatkan mungkin hal-hal baru didapatkan pada saat kegiatan ini mungkin bisa dilaksanakan di lapangan. Intinya kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi tinggal evaluasinya nanti seperti apa hasilnya, dan pada intinya sudah cukup bagus. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Mentor, Ibu Nimadi Suwendri SKM yang telah mendukung dari awal hingga akhir pelaksanaan aktualisasi ini sampai dengan detik ini. Terima kasih banyak Ibu. Berikut kami persilakan Pak Penguji yang saya hormati, Bapak Farhan Firdaus. Kami persilakan untuk memberikan beberapa verifikasi tentang pelaksanaan aktualisasi Saudara Eva. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Yamin selaku coach dan moderator pada ujian aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kehadirannya untuk mendampingi Bu Eva dalam ujian seminar aktualisasi. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua saran dan masukan, dukungan, kemudian persetujuan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 30 hari. Kami tetap berharap kepada Ibu Mentor agar tetap mengarahkan dan membimbing Ibu Eva untuk menjadi lebih baik dan tentunya menjadi ASN yang profesional ke depannya. Terima kasih kembali sekali lagi kepada Ibu Mentor. Untuk Ibu Eva, ya, ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan catatan-catatan kesempurnaan dari laporan ini. Terima kasih sudah melaksanakan aktualisasi yang selama kurang lebih 30 hari. Jadi sudah terlaksana semua kegiatan-kegiatan. Kemudian saya mohon maaf ya agak sedikit terbata-bata bicara karena saya sekarang lagi positif dan lagi isolasi mandiri di rumah. Yang pertama terkait dengan cover. Cover ini tolong dibicarakan lagi dengan teman-teman angkatannya untuk bisa seragam nantinya dan didesain semenarik mungkin. Kemudian lampirkan di lampiran semua catatan-catatan saya, catatan-catatan penguji baik dari rancangan maupun aktualisasi nantinya. Ini bisa dilihat di Collabjar juga. Kemudian di output itu ada catatan dan arahan dari mentor itu juga dimasukkan dalam lampiran laporan ini. Kemudian SOP itu dilampirkan SOP-nya seperti apa. Kemudian brosur, bagaimana brosurnya itu dilampirkan. Buku registernya itu jangan hanya di foto bukunya saja, ya.
Kalau bisa isi dari bukunya itu dilampirkan. Kemudian form evaluasinya, ya, yang sudah diisi dan hasilnya. Hasil dari form evaluasi itu. Buatkan tabelnya seperti apa, berapa persen yang memilih apa, berapa skor nilainya. Kemudian daftar hadir. Itu kalau ada dokumen-dokumen seperti itu dilampirkan. Jadi di bab kegiatan atau realisasi itu bisa kita lampirkan foto-fotonya saja. Tetapi di lampiran itu harus kita lampirkan yang berbentuk dokumen, itu harus dokumen. Kemudian analisis dampak nilai. Analisis dampak nilai ini pertahapan. Ya. Ini pertahapan, ini kebanyakan hanya satu nilai saja yang dianalisis dampaknya. Sedangkan ada banyak nilai di setiap tahapan. Ada beberapa tahapan yang hanya satu nilai dianalisis nilai dampaknya. Jadi kalau di setiap tahapan itu misalnya ada 4 nilai, keempatnya dianalisis. Kalau mau lebih mudahnya itu sebenarnya seperti ini. Di setiap tahapan itu analisis dampak. Jika peserta atau penulis tidak menerapkan nilai-nilai apa, misalnya akuntabilitas, etika publik, apa, sebutkan nilainya, maka apa yang terjadi pada tahapan kegiatan tersebut? Itu analisis dampak nilai yang sederhana. Ada juga biasa menjabarkan per masing-masing nilainya. Jika nilai ini tidak diterapkan, apa yang terjadi? Jika nilai ini tidak diterapkan, apa yang terjadi? Itu dibuat per tahapan. Kemudian di laporan ini, daftar isinya di-enter saja. Karena masih keikut di halaman sebelumnya. Yang terakhir, urutkan lampiran sesuai dengan kegiatan-kegiatannya, biar mudah memudahkan pembaca dan penguji nantinya. Jangan tidak urutkan. Kalau mau lebih rapinya itu, buat lembar lampiran pertama, atau lampiran 1, buat listnya, ini untuk kegiatan 1. Apa saja yang ada di kegiatan 1. Bisa ditampilkan kembali foto-foto kegiatannya. Yang lebih besar tentunya. 1 lembar mungkin 3 foto, tetap menaruh keterangan di bawahnya. Karena di kegiatan atau di bab realisasi kegiatan itu kecil-kecil fotonya. Ya, Bu Eva, ini bukan akhir dari aktualisasi, tapi ini adalah awal bagaimana cara beraktualisasi. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu Eva kembali bekerja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh. Ya, saya pun sudah protek diri sekali, masih saja kena. Sudah saya yang paling menjaga, tapi tetap juga kena. Jadi apalagi di lingkup yang rawan ya, seperti Ibu Eva sekarang. Ya, Pak. Kemudian tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi SR dalam setiap pekerjaan Ibu Eva. Pada secara prime ini jangan sampai putus di sini saja. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan berkunjung ataupun bertemu. Silahkan tegur kami, jangan ragu. Ya, ataupun ingin bertukar pikiran dengan kami di BPSDM, silahkan. Suatu saat kami akan berkunjung di masing-masing instansi dari peserta untuk memastikan dan melihat perkembangan dari nasional. Semoga karirnya ke depan jauh lebih baik dan bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih, itu saja dari saya. Segera perbaiki karena nanti akan ada lembar pengesahan yang akan saya tanda tangani. Nanti di PDF-kan saja secara kolektif, nanti disampaikan kepada teman-temannya ya, ke 10 orang ini. Di PDF-kan saja dan dikirim ke saya melalui WA. Nanti saya tanda tangan secara PDF yang tentunya sekian pada
Silakan Pak Yamin. Oke, terima kasih Pak Penguji atas saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan saudari Ibu Eva. Ya, terima kasih Ibu Mentor, Ibu Eva, Ibu Mentor, Ibu Made. Mohon maaf, saya dan Pak Arhan lagi kurang fit, sehingga ya agak terbatas ininya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, cepat sembuh Pak. Ya, makasih banyak Ya, Bu Pak Eva. Yamin dan Pak Arhan. Ya, makasih banyak Pak Arhan Terima kasih atas banyak. waktunya, dan waktu saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bunimade Suwendri yang telah menyempatkan waktu untuk mendampingi Ibu Eva, dan terima kasih untuk Ibu Eva. Silakan di lift.